Celaka. Ayo, kenapa diam saja? Ayo kembali serang. 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 Alihkan perhatiannya. Jangan sampai Landungnya menjadi sasaran. Ayo serang. Serang. Tidak. Tidak! Siapa orang itu? Kenapa dia membantuku? Aku tidak ada urusan denganmu. Minggir. Aku tidak ada urusan denganmu. Minggir. Aku sudah terlanjur di sini. Urusan Adipati menjadi urusanku juga. Ayo, keluarkan ajianmu. Bagaimana Kisanak? Kisanak tidak apa-apa? Tidak apa-apa, Gusti. Yang jelas, bahaya sudah lewat. Iya. Bahaya memang sudah berlalu. Tapi siapa Kisanak ini sebenarnya? Kenapa tiba-tiba muncul dan datang menolongku? Nama saya Tumba Tumuwuh. Saya kebetulan lewat sini. Dan tidak ada salahnya kalau saya sebagai kawula melakukan sesuatu untuk junjungan. Ya, memang tidak ada salahnya. Ki Tumbal Tumuwuh datang tepat pada waktunya.
Dan tidak ada salahnya kan kalau saya ingin mengucapkan rasa terima kasih saya pada Ki Tumbal Tumbuh. Iya. Kami juga mengucapkan terima kasih. Iya. Tapi basa-basi itu tidak perlu, karena ini suatu kewajiban. Saya tidak mengerti kenapa saya harus lewat sini. Dan saya tidak tahu juga kenapa saya harus berurusan dengan segala sesuatu yang tidak pernah saya duga sama sekali. Takdir yang menentukan itu, Ki Tumbal. Dan takdir telah menggariskan kita untuk saling bertemu. Kenapa Gusti bisa menyimpulkan demikian? Sesudah pertemuan kita malam ini, Ki Tumbal akan menjadi sosok yang mondar-mandir terus di kadipaten ini. Mondar-mandir? Mohon diulang, Gusti. Mondar-mandir? Iya, kita ke pendopo. Kita bicara di dalam. Kadipaten sangat membutuhkan bantuan Ki Tumbal untuk mengusir mayat hidup Senopati Arya. Tapi dia sudah diusir, sudah pergi, Gusti. Ada unsur lain yang membuat dia pergi. Gagak hitam dan kekuatan gaibnya. Iya, saya memang melihat gagak hitam itu yang menyambarnya. Karena gagak hitam itu, ia lenyap. Ya, itu berarti ia pergi bukan atas kemauannya sendiri. Dan itu artinya pada suatu saat ia akan kembali. Jangan khawatir, Gusti. Kalau mayat hidup itu kembali lagi, panggil saya. Saya akan mengusirnya, Gusti. Iya, itulah yang aku inginkan. Tapi bagaimana mungkin kalau Ki Tumbal tidak ada di sini? Itu mudah. Mudah, Gusti. Silakan duduk. Silakan. Ini kesempatanku untuk memasukkan Larastri ke Kadipaten. Mudah bagaimana? Begini, Gusti Adipati. Saya tidak mungkin tinggal di Kadipaten. Bagaimana dengan padepokan saya? Bagaimana dengan murid-murid saya kalau saya tidak ada di padepokan? Tapi jangan khawatir. Saya punya seorang putri yang bernama Larastri. Larastri? Iya, Gusti. Kebetulan Larastri ingin mengabdi di Kadipaten. Dia ingin menyumbangkan dharma baktinya sebagai prajurit. Dia ingin menjadi prajurit? Iya, Gusti. Kalau Gusti Adipati berkenan, biar anak saya tinggal di Kadipaten. Jadi kalau sewaktu-waktu ada apa-apa, Gusti bisa memanggil saya dengan ilmu surobatin yang sudah saya ajarkan padanya. Ilmu surobatin? Iya, Gusti. Ilmu memanggil dari jarak jauh. Kalau begitu kebetulan sekali. Seorang pendekar yang baik bisa diangkat menjadi pandega atau pimpinan prajurit. Baiklah. Anakmu aku terima sebagai seorang pandega dan penyambung lidah antara aku kalau memanggil Ki Tumowo, ya. Terima kasih, Gusti. Terima kasih. Kapan Larastri kamu soalkan ke sini? Secepatnya, Gusti. Bagus. Lebih cepat, lebih bagus. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Hei, Gagak Hitam, kenapa kau paksa aku pulang? Apa yang kamu inginkan? Hei, Gagak Hitam, kenapa kau paksa aku pulang? Hei, apa yang kamu inginkan, Gagak Hitam? Hei, kenapa kau paksa aku pulang? Kesempatanmu, Pangeran. Nyi Sedar. Jangan salahkan Gagak Hitam, Pangeran. Tapi Jangan sekali-kali menyalahkan Gagak Hitam, Pangeran. Karena apapun yang dia lakukan adalah atas kehendakku. apa salahku? Kenapa aku harus dipaksa pulang? Pangeran boleh melawan siapapun yang menyerang Pangeran. Tapi jangan sekali-kali menggunakan ilmu pijat kilat untuk menyerang musuh. Karena itu sangat berbahaya untuk keselamatan Pangeran. Tubuh Pangeran akan meledak tidak mampu menampung ilmu pijaran kilat yang Pangeran salurkan. Benarkah itu yang akan terjadi? Iya, Kenapa? jasadmu sudah rapuh, Pangeran. Dia tidak berdarah. Jasad yang sudah mati memang kuat menahan badai dan hujan, juga teriknya matahari. Tapi ia tidak akan tahan dengan getaran kekuatan yang datang dari batinmu, Pangeran. Jadi dengan apa harus kulawan musuhku yang berilmu, Nyi? Dendam dan kemarahan Pangeran atas ketidakadilan dan kesewenang-wenangan.
adalah bekal kekuatan yang luar biasa dari pangeran. Begitu juga dengan sisa-sisa ilmu kanuragan yang masih melekat pada otot-otot jasad pangeran. Ya. Kalau pangeran merasa kewalahan dan tidak lagi mampu untuk melawan, jubah yang pangeran pakai ini bisa menjadi perisai yang ampuh. Pangeran bisa menahan semua serangan, dan pangeran juga bisa menghilang dengan jubah ini. Menghilang adalah senjata yang paling ampuh dari semua senjata pangeran. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Baru kali inilah saya tahu siapa saya sebenarnya. Ingat pangeran, pangeran sudah terlalu lelah. Pangeran harus istirahat. Tidurlah pangeran. Para kelelawar akan membangunkan pangeran bila pangeran terlambat bangun. Ayo Gagak Hitam, urusan kita sudah selesai. Baik. Apa? Saya akan diterima oleh Gusti Adipati sebagai pandega di Kadipaten, Bopo. Benar sekali anakku. Apa yang telah Bopo lakukan? Dan apa yang sudah terjadi sehingga Bopo bisa bertemu dengan Gusti Adipati? Dan Gusti Adipati berkenan menerima saya, Bopo? Itulah. Ketika Bopo mendengar nama Raden Danadaksa, pendekar yang menurutmu putra Gusti Adipati, Bopo jadi penasaran untuk menyelidiki kebenaran hal itu. Bopo menemukan pendekar Danadaksa di sana? Tidak. Tapi Bopo menemukan masalah yang sedang dihadapi oleh Gusti Adipati. Masalah? Masalah apa, Bopo? Kelihatannya, Sang Adipati ada masalah dengan bekas senopatinya. Tidak! Bawa aku kepadanya. Tidak ada alasan membawamu kepada Sang Adipati. Untuk apa? Aku senopati yang dikhianati. Karena cinta Sang Adipati pada Ratri calon istriku, aku harus dibunuh. Mana Sang Adipati? Aku mau menuntut balas. Itu berarti Gusti Adipati jatuh cinta pada calon istri senopati itu, Bopo. Ya. Iya. Dan kematian senopatinya di tempat ia bertugas, Gusti Adipati lah yang mengendakinya. Bopo, kalau Laras menjadi pandega di Kadipaten, apa berarti Laras mengabdi pada seorang adipati yang sedang bermasalah, Bopo? Tujuan utamamu ke Kadipaten kan untuk mendekati Raden Danadaksa. Tujuan itulah yang harus kamu pegang. Tapi Bopo, apa Bopo melihat Raden Danadaksa sudah sampai di Kadipaten? Apa Bopo bertemu dengannya? Kelihatannya belum. Tapi kalau dia sudah sampai, pasti Bopo bertemu. Tapi apa tidak akan jadi masalah, Bopo? Saya sudah sampai di sana, tapi pendekar Danadaksa belum sampai. Pokoknya kamu harus ke Kadipaten. Apa yang terjadi selanjutnya, itu urusan nanti. Tapi, Bopo? Besok Bopo antar kamu ke Kadipaten. Bopo? Terima kasih, Bopo. Siapa kalian? Kenapa kalian mengganggu perjalanan? Serang! Tangkap dia!
kabur. Kita tak mungkin melawan. Siapa mereka? Dari mana mereka mengenal pedang Brajamaya? Bagus. Tidak apa. Lebih baik mundur daripada hancur. Pedang Brajamaya memang bukan tandingan kalian. Lalu harus dengan cara apa kami menangkap pendekar itu, Guru? Kalian baru bisa menangkapnya kalau pedang Brajamaya sudah tidak terselip di pinggangnya. Jadi pedang itu harus dicuri, Guru. Ya, tapi bukan kalian yang harus melakukan. Lalu siapa orangnya, Guru? Gadis. Hanya seorang gadislah yang dapat mengikat hatinya, yang akan menjauhkan dia dari pedang Brajamaya. Tapi kita tidak mempunyai seorang gadis pun untuk dijadikan umpan memikat hatinya, Guru. Kita tidak perlu mencari gadis untuk memikat hatinya. 2 anak gadis kisah Kunta yang tergila-gila pada pendekar itu bisa kita manfaatkan. 2 gadis anak kisah Kunta. Ya. Lihat, mereka kabur dari perguruan untuk mengejar pendekar idaman mereka. Tugasmu, Cikra. Ya, Guru. Ikuti kemana mereka pergi. Kalau kedua anak gadis kisah Kunta sudah bertemu dengan pendekar itu, laporkan perkembangannya padaku. Baik, Guru. Pakai cincin ini di jari manis tangan sebelah kiri. Dan ketuk 3 kali dengan telunjuk kananmu. Kau akan bisa bicara denganku. Baik, Guru. Cepat pergi sebelum mereka terlalu jauh. Baik, Guru. Jedra, Cilak, Iya, Guru. sepeninggal Cikra, kalianlah yang harus bertanggung jawab atas keamanan perguruan. Baik, Guru. Mereka bandel. Benar-benar bandel. Ya, mereka pasti mengejar Raden dan Nagdaksa. Ya, keterlaluan. Hei, kalian semua cepat ke sini. Cepat. Kenapa tidak seorang pun dari kalian yang lapor kalau Lintuhayu dan Nutisari pergi? Kenapa? Kami tidak tahu, Guru. Saya juga tidak melihat, Guru. Iya, benar, Guru. Kenapa? Kenapa? Kenapa kalian tidak melihat mereka pergi? Hah? Kenapa? Mungkin perginya pagi sekali, Guru. Benar, Guru. Sebelum kami bangun, Guru. Kamu dan kamu, ambil kuda. Kejar kedua putriku. Suruh mereka cepat pulang. Baik, Guru.
Awas! Awas! Lihat, Bobo. Bobo, lihat. Itukah anak kisah Kunta? Iya, Bobo. Ayo, Bobo, kejar. Mau kemana mereka? Kemana lagi, Bobo? Kalau bukan ke Kadipaten. Kenapa kamu bisa yakin kalau mereka mau ke sana? Jalannya kita tempuh sama, Bobo. Ayo kita kejar. Kita cari mereka. Untuk apa? Dia laras, Bobo. Apa Dia ini? laras. Mau Kita apa harus kamu? hentikan langkah mereka. Sini, Bobo. Awas! Ada yang mengikuti kita. Itu laras, Dinda. Mau apa dia mengejar kita? Ayo, Bobo. Aku harus menghentikan langkah mereka. Laras, mau apa kamu? Mau apa kamu? Pulang kalian perempuan-perempuan. Batalkan ya kalian ke Kadipaten. Ke Kadipaten atau tidak, itu urusanku. Minggir kamu perempuan bawel. Ayo maju, proyek aku. Biar ku buat kalian tidak bisa jalan. Bagaimana dengan mereka, Bobo? Urusan saya belum selesai. Saya ingin... Bobo tidak ingin urusanmu menjadi urusan kisah Kunta. Kurang ajar. Dasar pengecut. Yunda, kenapa Yunda? Ada Yunda. Kanda, pertanyaan Dinda belum dijawab, Kanda. Jawabannya tetap sama, Dinda. Surat yang dikirim oleh prajurit Kadipaten tetap tidak ada artinya sama sekali. Surat sudah Kanda bakar. Dan Dinda harus melupakannya. Tapi Dinda tidak bisa melupakannya, Kanda. Kenapa? Kenapa tidak? Surat itu pasti surat penting, Kanda. Surat yang membuat Kanda sulit tidur akhir-akhir ini. Sulit tidur? Iya. Benarkah Kanda sulit tidur akhir-akhir ini? Iya, Kanda. Tapi Kanda tidak merasakannya. Semalam Kanda juga gelisah. Kanda keluar kamar, dan Dinda tidak menemukan Kanda di mana. Barangkali Kanda pergi ke panti tepi atau ke Sanggar Pamelengan. Dinda tidak menemukan Kanda di sana. Dinda mencari dan tidak menemukan Kanda di kedua tempat itu. Iya, tapi ada penjaga malam yang bilang bahwa Kanda berkuda ke arah Kadipaten. Kalau begitu, itu karena Kanda ada sesuatu yang harus pergi ke Kadipaten. Di tengah malam seperti itu, Kanda? Mayat hidup Senopati Arya suka datang tengah malam. Ya, tidak ada salahnya kalau Kanda ikut ronda dengan para prajurit Kadipaten. Kanda ini kan patih, dan di sana sudah ada Pandega Landung. Masih haruskah Kanda terlibat sejauh itu? Kanda memang patih. Tetapi Kanda bukan sekedar patih. Kanda ini masih adik dari Kanda Adipati. Kanda kira tidak ada salahnya kalau sebagai seorang adik yang setia, Kanda ikut menjaga keamanan rekandanya. Kanda tidak mau kecolongan lagi. Si mayat hidup datang, dan Kanda enak-enakan tidur pulas di kepatihan, seperti 3 malam yang lalu. Untung ada Ki Tumbal Tumuwu. Kalau tidak, apa yang akan terjadi pada Kanda Adipati? Sudahlah, Kanda sudah kesiangan. Kanda harus ke Kadipaten. Kanda! Kanda! Ada apa lagi, Dinda? Pertanyaan Dinda belum selesai, Kanda. Kita harus menganggap pembicaraan kita tentang surat sudah selesai sampai di sini. Sudah!
Kanda? 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 Chandrawati? Chandrawati? Ibu? Panti sepi. Mungkinkah ibu ke panti sepi? Ibu? Ya, cepat masuk. Iya. Kenapa ibu di sini? Apa yang ingin ibu sampaikan? Hanya tempat inilah yang paling aman untuk bicara. Ibu mau bicara apa? Tentang Gusti Pati, suamimu. Apa yang ibu ketahui tentang Kanda Sidapaksa, Bu? Ibu tidak tahu jelas dengan siapa mereka bicara. Tapi ibu tahu persis kalau suamimu melakukan pertemuan rahasia di luar Dalem Ageng. Pertemuan rahasia? Mereka bertemu di Balesa Golo-Golo. Bertemu di Balesa Golo-Golo? Iya. Dengan siapa, Bu? Ibu belum bilang dengan siapa Kanda Sidapaksa mengadakan pertemuan. Dengan siapa, Bu? Ibu... Dengan siapa, Bu? Ibu tidak tahu persis dengan siapa. Tetapi walaupun hampir seluruh tubuhnya tertutup kain hitam, ibu masih bisa mengenal kalau dia itu... Siapa, Bu? Permaisuri Ayu Dewanti. Tidak. Tidak. Tidak mungkin. Tapi itulah yang ibu lihat. Kita harus hati-hati. Kanda Adipati kelihatannya mulai mencium hubungan kita. Ya, saya sudah tahu. Karena Sirapungilah penyebabnya. Saya telah menghancurkannya secara gegabah. Tapi semua itu sudah terlanjur. Semua sudah... Tidak salah lagi. Itu pasti Kanda Sidapaksa dan Yunda Ayu Dewanti. Tapi ada apa dengan mereka? Pengkhianatan apa yang mereka lakukan? Chandrawati, apa ini bukan berarti ada selingkuh di antara mereka? Baru saja saya bicara dengan Kanda Sidapaksa tentang kesetiaan dan pengabdian seorang adik kepada sang adipati Rakandanya. Mungkinkah mereka selingkuh? Chandrawati, hatimu terlalu polos. Tapi kamu lupa dengan keluhan yang akhir-akhir ini selalu kamu katakan pada ibu. Iya, memang Bu. Saya memang mengeluh tentang kegelisahan Kanda Sidapaksa akhir-akhir ini. Kanda Sidapaksa susah tidur, sering keluar malam dan... Ke Balesa Golo-Golo lah semalam suamimu pergi.
Ya, saya terima kenyataan ini. Tapi saya belum sepakat kalau mereka dianggap selingkuh, Bu. Pasti ada sesuatu yang sangat penting, sehingga mereka harus bertemu di tempat itu. Kamu terlalu mencintai suamimu, Chandrawati. Ya, kamu terlalu mencintainya, sehingga kamu menjadi tidak peka sama sekali. Saya perlu bukti, Ibu. Bukti yang harus saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Baiklah, pada saatnya nanti kalau ibu temukan bukti, akan ibu buka matamu untuk melihat bukti itu. Lihat saja nanti. Ibu, kenapa ibu menjadi marah pada saya? Ibu sangat menyayangimu, anakku. Tapi ibu tidak ingin akhirnya kamu tersingkir karena Rakandamu yang ingin jadi adipati. Apa? Kanda Sidapaksa ingin jadi adipati? Iya. Permaisuri Ayu Dewanti lah yang akan tetap menjadi permaisurinya. Ibu sudah terlalu jauh. Apa ibu tidak berpikir kalau ibu telah menyakiti hati saya? Lebih baik ibu lukai kamu sekarang, daripada kamu dilukai oleh suamimu yang sangat kamu cintai. Dan oleh Ayu Dewanti, permaisuri Gusti Adipati, yang tidak lain adalah kakakmu sendiri. Ayu Dewanti kakak saya sendiri, Bu? Iya. Jadi, ibu adalah ibunya? Tidak. Bagaimana bisa tidak? Kalau Yunda Ayu Dewanti kakak saya, berarti ibu adalah ibunya. Ibu kandung Ayu Dewanti adalah Nyimanyari, anakku. Kalau begitu, Yunda Ayu Dewanti bukan kakak saya. Bagaimana bukan kakak? Kalau bopo kalian sama. Bopo sama? Bopomu Ki Cadudoso dan Bopo Ayu Dewanti Ki Aji Saloka adalah orang yang sama. Ini terungkap ketika kami akan mengirimmu ke Kadipaten. Pulang, Galar. Bilang pada ibumu, aku harus mengantar Chandrawati dulu. Baru sesudah itu, mengantar Ayu Dewanti adikmu. Tidak, Bopo. Ibu tetap meminta agar Bopo mendahulukan Ayu Dewanti yang diantar ke Kadipaten. Kalau Bopo tidak mau, kami terpaksa memaksa. Bopo tidak mau dipaksa. Ayo, Bopo. Bopo harus ikut saya. Ikut saya, Bopo. Bopo harus ikut saya. Kenapa kalian diam saja? Bawa Bopo kepada ibu. Tangkap dia. Cukup! Cukup! Kenapa jadi berkelahi? Ibu kan cuma bilang, susul Bopo dan minta pengertian agar Ayu dulu yang diantar ke Kadipaten. Jangan Chandrawati dulu. Kalau mau ku Chandrawati dulu bagaimana? Itu tidak adil namanya. Bagaimana tidak adil? Yang harus diantar Bopo ya anaknya dulu. Loh, di Cendani ini bagaimana? Apa Ayu Dewanti bukan anaknya apa? Bagaimana bisa anak suami saya? Bopo dari anak Nyimanyari kan Ki Aji Saloka, bukan Ki Cadudoso suami saya. Heh, yang ada di hadapan kita ini kan Ki Aji Saloka. Nyimanyari, jangan ngawur. Ki Cadudoso ini suami saya, bapak dari Chandrawati anak saya, bukan Ki Aji Saloka. Oh, baru mengerti saya. Ngerti saya. Jadi, Ki Aji Saloka suami saya ini juga bernama Ki Cadudoso suami Nyi Cendani. Ya, saya juga baru mengerti. Kalau Ki Cadudoso suami saya juga bernama Ki Aji Saloka suami Nyimanyari. Jadi, bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Apa boleh buat? Suami kita harus bersama-sama mengantar anak kita ke Kadipaten. Bagaimana, Ki? Bagaimana, Ki? Iya, iya.
Apa boleh buat? Aku akan antar mereka ke Kadipaten. Tapi tetap harus satu persatu. Kami sengaja tidak memberitahu kalian kalau kalian ini bersaudara. Kenapa begitu, Bu? Karena kami tidak ingin kalian tahu kalau kalian ini bersaudara. Kenapa? Gusti Adipati akan menolak salah satu dari kalian kalau sampai tahu kalian itu bersaudara. Oh, jadi itu sebabnya secara bergilir Bopo menghadapkan saya ke Adipati. Dan setelah itu baru Yunda Ayu Dewantih. Ya, dan masing-masing dengan nama Bopo yang tetap berbeda. Yunda Ayu Dewantih, Bu. Dialah yang terpilih menjadi selir Adipati. Selir yang akhirnya menjadi permaisuri sampai sekarang. Tapi kamu lebih beruntung, Chandrawati. Kamu tidak pernah menjadi selir. Kamu langsung menjadi garwa seorang patih. Dan patih itu tidak lain adalah adik dari Gusti Adipati sendiri. Iya, Bu. Sampai sekarang. Itulah sebabnya Ibu menjadi sangat cemas. Setelah Ibu tahu rencana jahat Yundamu Ayu Dewanti mengajak Gusti Sidapaksa menyingkirkan Gusti Adipati. Tetapi setelah itu, ia akan tetap menjadi permaisuri Adipati yang baru. Gusti Sidapaksa, suamimu. Jangan khawatir, Bu. Saya akan berusaha keras agar mimpi buruk saya tidak jadi kenyataan. Kanda Sidapaksa boleh saja menjadi Adipati, tapi tetap sayalah yang harus menjadi permaisurinya, Bu. Aku harus mendengar. Aku harus mendengar apa yang mereka bicarakan. Harus. Tolong jawab pertanyaan Kanda, Rayi Sidapaksa. Kenapa Rayi tidak muncul pada malam itu? Dan kenapa Rayi biarkan mayat hidup Senopati Arya bebas gentayangan dan nyaris menyerang Kanda? Malam itu benar-benar malam penyesalan saya, Kanda. Saya sendiri menjadi heran. Kenapa saya tidur begitu lelap, Kanda? Dan kenapa tidak ada seorang pun prajurit jaga dari Kadipaten atau Patihan yang membangunkan saya, Kanda? Untung Ki Tumbal yang kebetulan lewat datang. Kalau tidak... mohon maafkan saya, Kanda Adipati. Ya, Kanda maaf. Ini berarti sudah dua keteledoran yang Kanda maafkan. Pertama ketika kendil Sirepuni meledak. Dan yang kedua yang baru saja kita bicarakan. Saya bisa menerimanya, Kanda. Iya, Rayi Sidapaksa harus bisa menerima. Kalau karena pengalaman itu, maka aku angkat Ki Tumbal Tumo sebagai agul-agul keamanan Kadipaten yang sewaktu-waktu bisa Kanda panggil kapan saja. Ki Tumbal Tumo akan tinggal di Kadipaten. Bukan Ki Tumbal Tumo, tapi anaknya, Larastri. Dan pendekar itu yang akan tinggal di sini. Tidak. Ini berarti penjagaan akan lebih diperketat. Bagaimana, Rayi? Bagaimana Rayi Sidapaksa? Sidapaksa keberatan? Oh, tidak. Tentu saja tidak, Kanda. Apakah sudah Kanda pikirkan kita keamanan dari luar, Kanda? Ya, sebab Kanda tidak mau kecolongan lagi. Pandai Kandung masih belum bisa dipercaya sepenuhnya. Sementara Rayi Sidapaksa sendiri bisa saja datang terlambat atau tidak datang sama sekali. Nah, dengan adanya anak Ki Tumbal Tumowo, Kanda bisa memanggil dia kapan saja melalui Aji Surobatin yang dimiliki anaknya itu. Kanda Adipati, Kanda... Gusti, ya? Ki Tumbal menghadap. Oh, bagus, bagus, bagus. Itulah yang Kanda harapkan. Ayo. Kenapa harus ada unsur luar masuk? Ada saja.
Selamat datang ke Tumbal Tumuwu. Akhirnya Tumbal datang juga. Iya, Gusti. Dan ini anak saya, Larastri. Oh, Larastri. Nama yang cukup bagus. Tapi aku lebih senang memanggilnya Laras. Kamu senang jika mempunyai nama panggilan Laras? Iya Gusti, saya sangat senang. Silakan duduk. Silakan duduk. Sekarang kita akan membicarakan tentang tugas dan kewajiban Larastri sebagai dan juga penghubungku pada Ki Tumbal Tumuwu yang ada di Padepokan. Mohon maaf Kanjeng Adipati. Ada apa Pinispu? Kalau benar Nila Rastri akan diangkat sebagai pandega keamanan Kadipaten, apa tidak sebaiknya diuji dulu seperti para calon pandega yang lainnya, Kanjeng? Laras adalah anak kandung dari Ki Tumbal Tumuwu, Pinispu. Apa masih perlu kita mengujinya lagi? Saya harus mengingatkan Kanjeng Adipati. Syarat bisanya diterima sebagai pandega keamanan adalah dengan uji tanding, Kanjeng. Maaf Gusti Adipati. Kalau memang uji tanding merupakan satu persyaratan, saya tidak keberatan Larastri juga mengikuti uji tanding yang sama. Laras, kamu bersedia diuji tanding? Bersedia, Gusti. Kamu Laras, kamu resmi diterima menjadi pandega keamanan Kadipaten. Terima kasih Gusti, terima kasih. Suara dan Roro Ratri Pasasti. Dari makam. Ya, suara itu dari makam. Aku harus ke makam.
Nyetuwu, apa yang telah terjadi denganmu, Nyetuwu? Nyetuwu, apa yang telah terjadi denganmu, Nyetuwu? Ratu, benarkah Ratri terbangun dari... Tidak, tidak, tidak! Oh, ya, aku sudah bangun, sahabatku. Aku sudah bangun. Aku mau ke makam Ratri. Aku mau melihat keadaannya. Yunda tidak kuat. Kita harus istirahat, Sari. Yunda, 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 Yunda. Itu ada ke sana. Iya. Ayo minum. Ayo minum. Coba kau lihat. Lihat itu. Inilah yang disebut pucuk dicinta. Ulang tiba. Lihat, Jol. Siapa yang menuju ke sini? Itu. Dua gadis cantik, Kang. Iya. Mereka sudah dekat ya. Ayo, Jol. Yunda, ada orang di sana. Kenapa ragu? Takut pada kami? Jangan takut, Cahayu. Kami tidak akan menyakitimu. Kurang ajar, tangkap mereka. Saya Cadudasa. Maaf, saya terpaksa ikut campur urusan kalian. Terima kasih, Ki. Iya. Yunda. Yunda. Kenapa? Kelihatannya luka dalam, Ki. Melet. Harus segera diobati. Ayo, ke padepokan saya. Ayo. Tidak terjadi apa-apa. Tidak ada hujan. Ya, berarti kejadian itu hanya mimpi. Ya, hanya mimpi. Ini semua mimpi. Ya, sebuah mimpi. Sudah lama, Raden. Saya senang Raden datang. Ada sesuatu yang ingin saya katakan, Raden. Mengenai apa? Keanehan yang terjadi. Keanehan apa? Bendoro Ratri ke sini semalam. Ratri? Ya. Ke makam ini? Tidak. Ke rumah saya. Ke rumah Nyetuwu? Iya.
saya, Nyi. Dedoro Ratri. Nyi. Nyi tuh. Nyi. Tolong, Nyi. Tidak. Tolong buka pintunya, Nyi. Tidak. Tidak mungkin. Buka, Tidak. Tidak mungkin. Tidak. 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 Jangan bawa saya. Jangan bawa saya. Jangan. 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 Tidak. Jangan bawa saya. Saya tidak mau. Saya tidak mau. Tidak. Saya tidak mau kembali. Saya tidak mau kembali. Hentikan. Saya tidak mau kembali. Saya tidak mau kembali. Saya tidak mau kembali. Hentikan. Tidak. Tidak. Saya tidak mau kembali. Saya tidak mau kembali. Mana? Kemana dia? Sebenarnya apa yang terjadi? Kalau begitu, Ratri Prasasti masih hidup. Iya, Raden. Setidaknya itulah yang saya lihat. Kalau sebelumnya Dinda berikan bunga yang indah kepada Kanda, maka sekarang Kandalah yang akan menyematkan bunga indah ini ke telinga Dinda. Bunga yang indah ini menjadi lebih indah karena tersemat di bunga yang benar-benar indah. Kanda terlalu memuji saya. Tidak bolehkah aku puji calon istriku? Calon ibu dari anak-anakku. Kanda bicara apa? Kita bicara tentang masa depan, Ratri. Masa depan yang akan kita arungi bersama. Masa depan yang akan kita arungi bersama. Jadi siapa yang ada di makam ini? Setahu saya, Dendoro Ratri Prasasti, Raden. Itu melihat sendiri. Iya, Raden. Menurut apa yang kamu lihat, Ratri Prasasti lenyap bersama Gagak Hitam? Iya, Raden. Gagak Hitam. Ini pasti ada hubungannya dengan Nyi Sedamira. Ya, Nyi Sedamira. Nyi Sedamira? Ya, aku harus menemuinya. Aku harus menemuinya. Sampai nanti Nyi Tuwu. Ya! Pulang. Ya, aku harus pulang. Gagak Hitam, sini. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Gagak Hitam, sini. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Ah!